Ustaz Sugi. Ustadz Sugi ada PL barusan ya, peringatan ya. Makanya saya langsung hapus. Ustadz Sugi. Ustadz Sugi. Saya tamu lanjut. Iya, makanya saya langsung keluarkan tadi Ustadz. Ada PL, ada noise, not gitu. Lanjut Bang Buto. Lanjut mulai. Jadi gitu Chris. Ya, paham ya. Jadi Bang Moto, saya nanya ya, Allah itu roh adanya, terus kemudian Siapa lah itu roh? itu di ayat 1 tadi dikatakan tadi yang di ayat 2 ya, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutup samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Oh bukan itu ya. Ada ayat sih menyebutkan bahwa Allah itu roh adanya. Di mana? Ya saya mau cari lagi pakai pakai konkordan. Saya kalau mau cari di saya harus matikan HP ini. Saya udah pegang Alkitab. Oh, kalau gitu. Dominik, Kristen apa Islam? Selamat siang Bang Dominik. Dominik, selamat siang. Dominik NTT. Waduh, kalau nggak ngomong saya turunkan ya, maaf. Silakan lanjut boleh. Lanjut boleh. Mana di itu yang Tuhan itu roh, roh Allah itu roh itu di mana? Di Yohanes 4 itu. Enggak, dia tadi Kejadian 1 nomor berapa? Kejadian 1 nomor 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 2 itu. Iya, aku tahu, cuma untuk dia nunjukin itunya biar apa Ustaz? Biar agak memicu men-trigger akalnya dia dulu. Gimana, Bang Kris? Dia katanya mau lihat konkordansinya gitu kan? Sebentar Bang Moto, saya mau promosi dulu nih yang di YouTube, boleh. di Bible Berjalan ini. Masa yang nonton cuma 47 ini pada kemana ini, woi? Ayo, yang ada di YouTube, masa 47 doang yang nonton, yang di channel-channel yang tidak Anda kenal, yang bukan narasumber, tinggalkan, pindah ke Bible Berjalan. Ayo. Ini masa yang nonton 47 doang, ini gimana? Kita yang berbusa-busa, mereka yang makan dari hasil kita. Ayo, pindah. Jangan lupa juga didukung channelnya Bang Moto ya, Kurios Moto. Ini narasumber malah sedikit penontonnya, nih gimana ini? Lanjut. Apa Bang Moto, lanjut? Iya, gimana Bang Kris Walujan? Udah ketemu konkordansinya? Udah ketemu? Enggak, saya mau cari Allah adalah roh. Aduh, saya harus matikan handphone ini kalau begitu. Saya harus ke Google itu. Allah itu roh di Yohanes 4. Yohanes 4:24 itu. 24. Tetapi ingat apa yang katakan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 25. Semuanya ini aku katakan kepadamu dengan perumpamaan. Ingat ya, dengan perumpamaan. Tetapi ada saatnya nanti aku akan berkata kepadamu secara terus terang, memberitakan tentang Bapa. Jadi kedatangan Yesus yang pertama kali ke dunia, dia itu ketika memberitakan tentang Bapa, itu perumpamaan semua. Tapi nanti ada saatnya ketika Yesus datang kedua, dia akan berbicara terus terang tentang Bapa. Nah, apa sih maksudnya Yesus itu roh? Allah itu roh? Maksud Yesus itu di Yohanes 5 ayat 37, dia yang bersaksi tentang aku. Ya, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Apa maksudnya? Allah itu roh, Allah itu gaib. Ya, jadi jangan dipahami ucapan Yesus itu secara harafiah. Gitu loh. Allah itu gaib, tidak terlihat, tidak bisa didengar suaranya. Begitu. Makanya Yesus berkata di dalam Matius 23 ayat 9, jangan menyebut siapapun Allah
di bumi ini atau Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu yang di sorga. Begitu bos. Silakan Bang Mutu. Kalau Yesus Gimana, Bang? tanya, saya nanya ya. Kalau Yesus Ini naik deh ke saya jawab surga, dulu ya. Yang Yohanes 4 nomor 24 itu kan. Oh, iya. Allah itu roh kan. Biar jelas kita sama-sama. Oh ini kan ya Yohanes 4 nomor 24. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini maksudnya Tuhan itu jadi roh gitu. Yohanes 4:24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu maksudnya. Kalau menyembah, tapi ini kok roh yang satu roh besar, roh kecil itu maksudnya apa? Kok kan biasanya roh huruf besar, roh huruf kecil itu apa bedanya ini? Nah, makanya jangan terjebak. Ini kan roh huruf besar dengan roh huruf kecil kan? Ya kan? Makanya jangan pernah terjebak dengan terjemahan. Nah, kalau kita lihat di dalam Greek-nya, Yunani-nya, di sini kata pneumahotheos, kaitos, proskunantas, auton, and pneumati kai aletheia dei proskunein. Nah, di sini tidak ada yang namanya huruf besar, huruf kecil. Ya kan? Itu yang pertama. Jadi, kata roh ini adalah sebuah penterjemahan LHI, sehingga menyebabkan teman-teman itu salah untuk penterjemahan. Karena yang pertama, kata itu tidak ada. Kata itu tidak ada. Kenapa? Karena di sini kalau ada kata itu harusnya pneuma inateos atau pneuma hotiteos, itu nggak ada. Makanya oleh King James Version, God is, nah kata is ini agak miring, ini disebut dengan italik. Ini adalah sebuah penafsiran. Allah Sebuah Spirit. penafsiran. Jadi sebuah penafsiran. Yuk kita buka datanya satu lagi sebagai penguat. Nah, pneuma hotheos. Ini kan pneuma ho strip, spirit, tanda kutip strip ya kan, God. Nah, tanda kurung is. Sebuah penafsiran. Paham ya? Jadi sebenarnya spirit itu banyak artinya. Jadi contoh, Tuhan itu penyemangat. Ya kan? Spirit. Jadi kita harus menyembah dia dalam semangat, di dalam kebenaran. Aduh, Ustadz Sugi Kan ditembak lagi. spirit itu roh. Ustadz Sugi ditembak lagi. Jadi Ya, paham oke. ya, Bang Kris ya. Jadi kata roh ini sebenarnya sebuah tanda kutip hasil terjemahan sendiri oleh LAI. Karena apa? Kalau kita lihat juga, misal dari Kejadian 1 nomor 2 ya, roh Allah melayang-layang, setuju ya? Ya kan? Itu ya. Kalau kita lihat dari Sefaria, ini sumbernya dari Yaudian. Di sini dikatakan apa? Weharet haita tohu wevohu wehosek el penei tehom weruach Elohim merachefet el penei hamayim. Di sini muncul kata ruah Elohim. Apakah ini diartikan ruah Elohim itu roh Allah? Enggak. Di sini dikatakan apa? And the earth being unformed and void with darkness over the surface of the deep and apa? Wind from God. Jadi kata ruah Elohim itu angin. Itu angin. Angin dari kalau Tuhan. kalau nafas beda dengan angin nih. Gini, nanti akan dijelaskan. Nah, komentarinya dari Rabbi Shlomo ben Yitzhak itu akan dijelaskan maksudnya apa? Verwa Elohim merachefet. Nah, maksudnya apa? Kisye hakavot itu kalau dalam Arabik itu menjadi kursi. Kisye hakavot itu kemuliaan. Orang muslim pasti ngerti. Wasya kursiyu samawati wal ard. Tahta kemuliaan Allah meliputi langit dan bumi. Al-Baqarah 255. Jadi kisya kavod omet beaviv
Umeref el Penei Hamayim. Maksudnya kursi tahta kemuliaan Tuhan itu berada atau meliputi dari di atas air gitu. Verua fi shel hakados baruhu uve ma'am maru. Jadi ketika Tuhan itu menghembuskan angin dari nafasnya, angin dari nafasnya, makanya di sini dikatakan apa? Angin dari Tuhan. Bukan Tuhan itu adalah roh. Makanya pelajari dari teks aslinya biar kita paham. Jadi Tuhan itu dalam perjanjian lama pun nggak disebut roh, dan di dalam perjanjian baru pun tidak disebut roh. Paham ya Bang Kris ya? Iya, paham. Kok bisa diterjemahkan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air itu? Karena gini, dalam LAI itu setiap ketemu kata ruah itu dia tuh nggak tahu kenapa. Kalau ruah itu dalam Arab itu jadi roh, bentuk jamaknya apa? Arwah, ya kan? Nah kalau roh itu atau ruah dalam Ibrani itu macam-macam artinya, bisa angin, bisa roh, terus bisa juga bersifat wahyu, bisa. Jadi saya juga nggak tahu kenapa LAI itu selalu ketemu kata ruah ini itu kadang-kadang tuh harus selalu diartikan roh. Nah itu demi mendukung nanti penterjemahan di perjanjian baru. Ketika Pneumatheos dalam Yohanes 4 nomor 24, Allah itu roh. Jadi harus dibentuk mindsetnya dulu bahwa Tuhan itu adalah roh. Gitu loh Bang Kris. Paham ya? Yang Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam spirit ya, semangat dan kebenaran ya. Berarti bukan roh itu Roh Kudus, bukan ya? Gini Bang, God is a spirit, kan gitu kan? Tuhan itu penyemangat. Makanya kita harus menyembah itu dengan semangat, dengan penuh dalam penuh semangat di dalam kebenaran, gitu kan? Kalau di Islam dengan khusyuk. Nah, cakep. Jadi bukan Orang Islam harus gitu. dengan spiritnya. Ibadah itu harus dengan spiritnya. Tidak boleh kita tunggang-tungging tapi hati kita melayang kemana-mana. Fokus kepada Allah. Begitu khusyuk maksudnya itu. Oke, Bang Ustaz Sugi, nggak apa-apa ya Ustaz Sugi? Hapus Sugi dari lift gitu, nggak apa-apa ya Ustaz? Gimana? Hapus Sugi dari lift gitu, ada peringatan dari TikTok, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa? Tidak apa-apa, aman. Oh, takut kena banned? Nggak ya? Enggak. Ya, Bang Moto ini ahli bahasa ya, saya kagum ya. Jadi Bang Moto gini ya, saya mau nanya, jadi isi Alkitab ini, firman-firman yang disampaikan Yesus, kan ada juga ajaran-ajaran kebaikan ya, untuk kebaikan manusia. Terus kalau kesalahan-kesalahan penterjemahan itu ya, kita ini Kristen yang tidak tahu bahasa aslinya, ya, jelas kan kadang menemukan kontradiksi ya, apalagi tulisan Paulus. Jadi Petrus juga, waktu Petrus itu ayatnya mengatakan bahwa tulisan Paulus itu banyak hal yang sukar dipahami, sehingga diputarbalikkan oleh mereka yang tidak mengenal hukum. Kemudian Petrus nasihatkan, waspadalah kamu jangan tersesat oleh ajaran-ajaran yang menyimpang dari hukumnya. Jadi dari setiap kontradiksi ini ya, memang saya juga memang akui ya, ada tulisan yang ini masuk ajaran saya ya, bahwa Alkitab ini sudah banyak yang diterjemahkan tidak sesuai dengan yang seharusnya ya. Seperti juga Yesus makan ikan goreng itu dinubuatkan tidak demikian. Itu di bahasa Inggris beda dengan bahasa Indonesia ya. Kan diberikan sarang madu ya, dan bukan ikan goreng, itu sebenarnya ikan yang goreng kan. Ikan asap, jadi ikan yang diasap gitu. Tapi kan nubuatan dikatakan makanan Immanuel adalah
dadi ya, semacam sarang madu kayaknya ya. Jadi memang saya juga tahu belajar tentang beberapa hal yang ditulis oleh di mana doktrin saya belajar bahwa kita harus juga belajar bahasa Inggris karena dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris beda dengan bahasa Yunani ke Indonesia. Ada beberapa ayat yang diterjemahkan beda. Ya, saya juga bingung kenapa Elai seperti itu dan kita hanya membaca saja. Jadi penjelasan Bapak tadi ya, saya senang kalau ada yang menjelaskan dari bahasa aslinya itu. Tapi dari ayat Sedikit Bang Kris ya. Kenapa Anda bingung terkait dengan Immanuel di Yesaya 7:14? Karena itu bukan untuk Yesus. Anda baca dari ayat 1 Bang sampai ayat 16. Itu di situ itu konteksnya adalah tentang ketakutannya Ahaz terhadap dua raja, Raja Pekah dan Raja Relmaya ya, Raja Pekah dan Raja Rezin bin Relmaya. Nah, kemudian kalau kita lihat di ayat 10-nya, Yesaya itu ngomong sama Ahaz. Ya, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu suatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau suatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu. Di situ siapa? Ahaz kan? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ayat 15, ia akan memakan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab, ini perhatikan ayat 16. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Siapa dua raja yang ditakuti Ahaz itu? Raja Pekah dan Raja Pekah dan Raja Rezin, itu yang ditakuti Ahaz. Makanya nanti Anda buka di Yesaya 8 ayat 8 ya. Di ayat 4, Yesaya 8 ayat 4, sebelum anak itu tahu memanggil bapak ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Siapa jadinya Immanuel itu? Maher Shalal Hasbaz. Begitu Bang. Itu nggak ada hubungannya dengan Yesus. Nggak ada Bang. Coba Anda teliti dulu dari ayat 1 ke Yesaya 1 ayat 1 sampai ayat 16. Lalu nanti Anda pindah Yesaya 8 ayat 1 sampai ayat 8. Ketemu siapa Immanuel. Begitu. Bukan begitu Bang Moto? Ya. Jadi nanti aku akan tambahkan juga. Jadi kita Yesaya 7 nomor 14 kan ya. Iya. Nah ini dari tadi Ustaz Sugi, Masya Allah ya, sangat kompleks dan bagus sekali itu penjelasan dari ayat per ayat. Nah mungkin saya coba akan masuk dalam segi ranah bahasanya seperti apa. Jadi di sini ya Bang ya. Nah Yesaya 7 nomor 14 ya kan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda ya kan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nanti Ustadz Sugi ini bisa menjelaskan bahkan yang Immanuel ini maksudnya Maher Shalal Hasbaz ini. Ustadz Sugi ini mantep nih. Nah ini dia ada kata perempuan muda ya Bang ya, gitu kan. Nah kalau kita lihat di dalam perjanjian lama itu kan lebih konkretnya itu kita menggunakan teks Ibrani ya Bang ya, gitu kan. Di sini dikatakan apa? Lachen yiten Adonai hu lachem ot inne ha'alma. Kata alma itu keluar. Alma itu perempuan muda. Alma itu perempuan muda.
Nah, di sini apakah perempuan muda, sebentar, di dalam teks Septuaginta dikatakan apa? Dia tahu-tahu dose Kyrios auto himen somion ido partenos. Nah, partenos yang keluar, apakah seorang partenos itu bisa disebut untuk perawan? Kita akan lihat di Kejadian 34 nomor 2 ya. Nomor 3 apa nomor 2? Nomor 3 kayaknya. Bentar. Nah, jadi nah, kita lihat dari Kejadian 34 nomor 2. Ketika